Selanjutnya, sebelum menuju ke inti dari Babat Pasak ini, dijelaskan bahwa Betara Putrajaya memerintah agar Empu Genijaya beryoga di Gunung Lempuyang bersama-sama Betara Kemimitan yaitu Betara Genijaya. Empu Semeru beryoga di Besakeh bersama-sama Betara Putrajaya. Betara Gana beryoga di Dasar Buana. Empu Kuturan beryoga di Silayukti. Empu Peradah ke Jawa dan ke Bali atau Angga Jawa dan Angga Bali. Empu Genijaya menurunkan Sanak Pitu, Empu Semeru menurunkan Empu Kamerike, dan Empu Gana menurunkan Empu Galuh. Setelah kita mengikuti beberapa garis besar isi Babat Pasak Kayu Silam yang merupakan uraian pelengkap babat ini, baiklah, pada bagian ini kita akan menceritakan untuk membicarakan bagaimana asal muasal terjadinya warga Pasak atau terbentuknya Pura Pasak Kayu Silam yang dikutip dari Babat Pasak Kayu Silam. Tersebutlah pada waktu para dewata merabas dan membakar hutan di Gunung Tampuriang, sebuah pohon asam atau tuad tidak habis dibakar oleh api. Tuad asam yang masih tersisa ini kelihatan sebagai orang yang sedang bersemedi atau ngerana sika. Penduduk Bali makin bertambah mengingat sudah banyaknya manusia di Bali. Betara Brahma diperintahkan oleh Yang Pramesti Guru turun ke Bali untuk menciptakan manusia agar kelak ada keturunan bujangga di Bali. Ketika beliau sampai di Tampuriang, dijumpailah tuad asam tersebut. Beliau amat tertarik melihat dan berkehendak memperbaikinya. Kemudian Hyang Brahma mengundang Begawan Wismakarma untuk memperbaiki dan memperhalus tuad asam itu agar benar-benar mempunyai bentuk manusia. Untuk memenuhi maksud di atas, serta agar beliau tidak dikenal oleh orang-orang Baliago, Begawan Wismakarma menyamar menjadi seorang petani dusun, berbaju kotor dan bertopikan sebuah kus-kusan, datang ke tempat tuad asam bekas pembakaran hutan di Tampuriang. Tuad tersebut diperbaiki dengan saksama sehingga benar-benar membentuk wujud manusia yang tampan. Sebelum Begawan Wiswakarma meninggalkan Tampuriang, beliau tidak lupa memberikan petunjuk kepada Wong Baliago bagaimana cara membuat bangunan atau ngundagin agar dapat dikembangkan dan diterapkan pada masa mendatang. Atas perintah Yang Pramesti Guru, Betara Indra ditugaskan mengajarkan Wong Baliago agar mereka dapat mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan ukir-mengukir atau sangging. Selama Betara Indra berada di Tampuriang, beliau tidak lupa menyempurnakan togog celagi yang telah diperhalus sebelumnya oleh Begawan Wismakarma. Demikian pula agar penduduk Baliago mengenal perdagangan, Betara Yang Pramesti Guru mengutus para bidadari menyamar menjadi penjual keris dan kain agar dapat ditiru oleh Wong Baliago. Pada kesempatan ini, para bidadari pergi ke tempat togog tuad celagi dan mengenakan kain daster, sampir ikat pinggang, serta menyisipkan sebuah keris di pundaknya. Keindahan togog makin bertambah, serta orang-orang Bali agak tidak bosan menikmati siang malam mereka berbondong-bondong melihat, sehingga tak ubahnya seperti Sang Krishna di Warawati sedang dihadap para menteri dan rakyatnya kewibawaannya. Togog makin cemerlang sehingga banyak di antara mereka yang kagum dan tercengang menyaksikan, bahkan banyak pula di antara
Mereka mengeluarkan ucapan bahwa apabila togog tersebut benar-benar terwujud seorang manusia, mereka sanggup menghamba selama hidupnya. Diceritakan Empu Mahameru turun ke Bali hendak menghadap Betara Putrajaya di Tolangkir dan Betara Genijaya di Lampuyang. Dalam perjalanannya menuju desa Kuntuladi, beliau beristirahat sejenak di Tampuriang. Di tempat Empu Mahameru melihat air yang jernih sehingga timbul hasrat beliau untuk mencuci muka. Ketika beliau mencuci muka, terlihat olehnya tuan Celagi yang amat tampan dan berwibawa sedang dikerumuni oleh orang-orang Baliago. Terketuk hati beliau untuk menyelamatkan togog tersebut. Menjadi seorang manusia, Empu Mahameru beryoga dan dengan segala keahliannya dan terjelemalah togog menjadi seorang manusia. Tiba-tiba manusia penjelamaan togog atau kayu kamareko menjadi amat tercengang serta keheran-heranan sebab tidak mengetahui apa yang harus ia perbuat. Seraya mengaturkan sembah di hadapan Sira Empu, ia pun bertanya, "Wahai Paduka Sang Maha Muni, siapakah yang telah menaruh belas kasihan kepada hamba sehingga hamba benar-benar menjelma menjadi seorang manusia?" Empu Mahameru menjawab, "Hai kayu reko, akulah yang menjelmakanmu menjadi manusia." Kayu reko menyembah dan memeluk kaki beliau seraya bertanya, "Siapakah sebenarnya Paduka yang masih kasihan kepada hamba?" Empu Mahameru menjelaskan bahwa beliau adalah putra Genijaya yang bersemayam di Andrikarang atau Lempuyang. Nah, mendengar penjelasan itu, kayu reko berkata, "Wahai Empu, aku junjungan hamba merasakan seolah-olah mendapatkan amerta dari Paduka. Apakah yang harus hamba pergunakan membayar hutang hamba ke hadapan Paduka yang tak ubahnya sebagai bumi dan akasa ini? Sekarang tuluskanlah belas kasihan Paduka kepada hamba agar segala dosa-dosa yang ada pada diri hamba menjadi bersih. Seterusnya, demikianlah juga apabila Paduka berkenan, hamba memohon agar hamba bisa juga kiranya mengikuti jejak Sang Mahameru." Empu Mahameru menjawab, "Tidak boleh. Aku menganugerahkan Sang Yang Aji kepadamu sebab engkau bukanlah berasal dari manusia. Tidak sepatutnya Sang Yang Aji dianugerahkan kepadamu." Mendengar jawaban itu, kayu reko menangis menyesali nasibnya yang malang serta berkata, "Wahai Paduka Betara, seandainya Paduka tidak ada belas kasihan kepada hamba, menganugerahkan Sang Yang Aji, baiklah. Kembalikanlah diri hamba kepada wujud semua, yaitu berupa tuan. Apakah gunanya hamba menjadi manusia, tidak mengetahui tata laksana dan selalu akan dijadikan tertawaan orang?" Empu Mahameru tertegun mendengar ucapan kayu reko. Tiba-tiba mendengar suara dari angkasa, "Anakku Sang Empu, janganlah demikian. Boleh juga anakku menganugerahkan Sang Yang Aji kepada sebab anakku jugalah yang menjelmakan kayu reko menjadi manusia. Janganlah khawatir, aku memperkenankan Sang Yang Aji diajarkan kepadanya." Empu Mahameru berpikir dan berkata, "Wahai kayu reko, benarlah kamu ini seorang dewata yang berganti rupa menjadi sebuah togog.
atau pantaslah kamu menjadi wong lawu sekarang. Marilah mendekat kepadaku, aku akan menganugerahkanmu. Kayu Reko pun mendekat dan menunduk di hadapan sang adiguru. Sabda sang Mahajati, hai kayu Reko, dengarkanlah petuahku baik-baik dan janganlah engkau mengumbar-ambirkan serta meremehkannya, karena Sang Yang Aji yang akan aku anugerahkan amat keramat. Terimalah anugerahku sehingga kamu dapat meresapkan ke dalam hatimu, dan karena tidak adanya bujangga di Bali, mulai sekarang engkau diperkenankan menjadi bujangga atau membujanggain orang-orang Baliago semuanya. Janganlah lupa memberitahukan keturunanmu agar mereka selalu mengingat asal usulnya. Begitu pula kelak apabila lahir keturunan dari kakakmu Empu Genijayo, keturunanmu harus menghormati dan menyembah, tetapi keturunanku tidak boleh menyembah keturunanmu, sebab kamu aguru putra denganku, lagi pula penjelemaan benda dengan kelahiranku. Ingatlah, jangan lupa, amat berbahaya apabila engkau tidak mentaati petuahku. Adapun anakku Kayu Reko, sekarang engkau bernama Empu Bendeso Diakah, sebab engkau berasal dari Tuod. Pada mulanya engkau diperkenalkan melaksanakan upakara kematian atau memperline ngetas, tetapi yang boleh kamu selesaikan upakaranya hanyalah orang-orang Baliago saja. Anakku Empu Diakah, kelak apabila engkau sudah meninggal dan diupacarai oleh anak cucumu, upakaranya tidak boleh diselesaikan oleh Brahmana. Kamu cukup memohon di kawitanmu, sebab asal usulmu bukanlah dari manusia. Apabila anak cucumu telah selesai mengupacarai jasadmu, engkau diperkenalkan melakukan pitrayadnya, sebab 3 turunan, dan setelah 3 turunan barulah Sang Resi Siwa Buddha diperkenankan menyelesaikan atau memputang upakara. Ingat dan beritahukanlah petuahku ini kepada seluruh keturunanmu, karena amat berbahaya apabila kena kutukanku. Demikianlah sabda Empu Mahameru kepada sisyanya, disertai sembah sujud Empu Diakah. Di samping itu, Empu Mahameru memperingatkan kepada orang Baliaga bahwa kelak apabila di antara mereka ada yang hendak melaksanakan upakara pitrayadnya, mereka diperkenankan membakar jasad atau madya ngeseng, dan setelah dibakar diperkenankan menanam kembali. Itulah yang disebut wangsa krama tambus, yang upakaranya dilaksanakan oleh Empu Diakah. Sebagai kelanjutannya, mereka diperkenankan juga melaksanakan upakara matres atau matuwuh kepada keturunan Ki Barakan yang berasal dari tanah liat. Diperingatkan oleh Empu Mahameru bahwa keturunan mereka diperkenankan membakar jasad dan menanamnya kembali. Nah, keesokan harinya Empu Mahameru menegaskan apabila mereka hendak bercakap-cakap dengan pujangga Empu Bendeso Diakah, mereka harus menyebut beliau Jero Gede. Sebagai panggilan penghormatannya, ditambahkannya setelah Empu Mahameru memberikan penjelasan kepada wong Baliago untuk lebih sempurnanya keutamaannya atau keutamaan Empu Bendeso Diakah.
Empu Mahameru kembali menganugerahkan Sang Hyang Aji sehingga pikiran atau ajanan empu diakah makin terang. Sejak saat itu nama beliau diganti menjadi Empu Kamareko. Tidak lama setelah menganugerahkan Sang Hyang Aji serta memberikan petuah kepada Wong Bali Aga, Empu Mahameru meninggalkan Tampuriang, melanjutkan perjalanannya menghadap Betara Putrajaya di Tolangkir serta Hyang Kamimitan Betara Genijayo di Gunung Lempuyang selama di Bali dan bekerja sama dengan Betara Tripurusa Tolangkir Lempuyang dan Ulun Danu yang dibantu oleh Wong Baliago di bawah pimpinan Empu Kamareko. Kayangan-kayangan lainnya, hal inilah yang menyebabkan keberangkatan Empu Mahameru ke Jawa Dwipa mengalami hambatan. Diceritakan sepeninggal Empu Mahameru di Bali, Empu Kamareko kembali beryoga di Gunung Tampuriang, yaitu pada suatu tempat yang agak tinggi bernama Gua Songan. Beliau melaksanakan yoganya dengan taat dan tekun sesuai dengan petunjuk yang diterima oleh Empu Mahameru. Dalam melaksanakan tapa, beliau tidak makan maupun minum kecuali memusatkan pikiran atau ngerana sika, menghadap ke timur selama 1 tahun 4 hari, menegakkan Sang Hyang Ongkara mantra di dalam hatinya. Berkat kekuatan yoganya, maka turunlah paduka Betara Brahma dari alam sunyi menganugerahi Empu Kamareko. Betara Brahma bersabda, "Hai kamu Empu Kamareko, sungguh amat kuat yoga semadimu, menghormat kepadaku. Sekarang terimalah anugerahku kepadamu, Tatwa Diatmika. Bentuk tak berbentuk, begitu pula aku berpesan kepadamu bahwa apabila nanti ada seorang perempuan cantik datang kepadamu mencari Tirta Kamandalu, Banu Pawitra, itulah anugerahku sebagai istrimu, dan nanti apabila kamu melahirkan keturunan dengannya, berilah ia nama Empu Genijayo Kayu Ireng." Demikianlah anugerah Betara Brahma. Maka Empu Kamareko mengaturkan sembah. Tidak hanya sampai di sini, bahkan setelah beliau menerima anugerah Betara Brahma, Empu Kamareko kembali beryoga, memusatkan pikiran di depan api perasapan. Asapannya membumbung tinggi ke atas, bau yang harum sampai ke sorga. Gemparlah seluruh widadara dan bidadari, para dewata serta para resi ganu yang ada di sorga. Dari awang-awang keluarlah Betara Sang Hyang Acintya disertai hujan bunga dan bersabda, "Wahai Kamareko, walaupun kamu seorang empu dan keturunan saudara Kuala Wangsa, tetap tidak terhingga betapa teguh yoga semadimu. Sekarang ada anugerahku kepadamu, Tirta Kamandalu, Banu Pawitra. Terimalah, tetapi janganlah ditakaburkan, simpanlah baik-baik dalam hatimu." Tak lama kemudian lenyaplah Betara diiringi weda pujaan Empu Kamareka. Bertambah-tambah kegembiraan Empu Kamareka berkat anugerah Sang Hyang Aji yang telah sampaikan kepadanya. Diceritakan Dedari Kuning diperintahkan oleh Betara Indra ke Tampuriang untuk menjadi jodoh Empu Kamareko. Setibanya di Gua Songan, Dedari Kuning dilihat oleh Empu Kamareko seraya disapanya, "Wahai wanita cantik,
yang tak ubahnya seperti Dewi Gangga? Dan manakah Tuan Putri sehingga sampai di sini di tengah hutan yang lebat, serta siapakah sebenarnya Tuan Putri ini? Siapakah orang tua Anda? Kalau boleh diceritakanlah kepada hamba. Segera menjawab Dedari Kuning. Hamba ini adalah seorang bidadari dan dari Indraloka membuang-buang langkah ke Bali hendak mencari Tirta Pawitra. Tetapi oleh karena hamba melihat sebuah sinar gemerlap, hamba memutuskan menuju sinar tersebut. Itulah sebabnya hamba sampai ke tempat ini. Empu Kamareko menjawab, baiklah, hai wanita cantik yang tak ubahnya sebagai Dewi Gangga, apakah maksud Tuan Putri mencari Tirta Pawitra? Wahai Sang Maha Empu, dahulu pada waktu hamba di sorga loka, hamba merasa khawatir terhadap para watak Gandarwo yang selalu merasa dan memaksa hamba untuk menjadi istrinya. Itulah sebabnya hamba pergi dari sorga, pergi tanpa tujuan untuk membersihkan diri, dan akhirnya bertemulah hamba dengan Sang Maha Uni di sini. Empu Kamareko berkata, baiklah, andai kata demikian, apabila Tuan Putri tidak berkeberatan, marilah kita bersama-sama menanggung kesengsaraan di hutan belantara ini. Dedari Kuning menjawab, aduhai Sang Maha Uni, teringatlah hamba pada perintah Betara dahulu menyuruh hamba turun ke dunia. Mungkin benar inilah jodoh hamba. Ya, apabila Maha Uni tidak keberatan, tuluskanlah balas kasih Empu aku kepada hamba. Empu Kamareko tertegun, tidak bisa menjawab permohonan Dedari Kuning oleh karena sukacitanya. Pilu bagaikan disayat hatinya. Akhirnya beliau pun menjawab, aduhai buah hatiku, tidak lain amalah jodohmu. Teringat hamba kepada sabda Betara bahwa bidadarilah tuanku, tidak sabar sudah Kakanda menantikannya. Dedari Kuning menunduk di pangku dibelai oleh Empu Kamareko. Dengan gregetan saraya berkata, aduhai idaman hatiku, teruskanlah kasih sayangmu kepada hamba. Bersama menderita di dalam hutan, Kakandamu tidak akan menentangmu walaupun sampai 7 kali menjelma. Kanda akan selalu menyertaimu. Dedari Kuning menjawab dengan berlinangkan air mata, wahai empungku, janganlah demikian tergesa-gesa. Empungku, siapakah yang tidak akan bergembira apabila empuku berbahagia bersama hamba? Tetapi permintaan hamba apabila perkawinan telah dilaksanakan, empuku tidak boleh menolak apabila permintaan hamba, sebab demikianlah tata krama di sorga loka. Menjawab Sang Empu Kamareko, baiklah, kalau demikianlah Kanda akan memenuhi permintaanmu. Janganlah ragu-ragu terhadap hamba. Kemudian mereka pun kawin dan bersama-sama mengecap kebahagiaan orang bersuami istri. Entah beberapa lama mereka bersuami istri, lahir 2 orang anak laki perempuan yang amat cantik rupanya. Tidak terhingga betapa gembiranya Empu Kamareko. Kedua putra-putrinya diberi nama Nikayu Ireng dan Nikayu Ayu Cemeng. Ketika keduanya telah dewasa, Ki Kayu Ireng berkata pada ayahnya, wahai ayahanda,
oleh karena anak Anda sudah dewasa dan di gunung demikianlah diinginkan, boleh hamba ingin mencari seorang istri? Ayahanda Sang Maha Empu menjawab, anakku, kayu ireng, baiklah, tetapi yang patut engkau jadikanlah istrimu tidak lain adikmu Nikayu Ayu Cemeng, sebab ialah jodohmu. Semenjak engkau berada di dalam perut, hanya saja sekarang masih menunggu hari yang baik untuk melangsungkan upacaranya. Akhirnya ketika tiba waktunya, Ki Kayu Ireng dikawinkan dengan Ni Ayu Ayu Cemeng. Setelah itu Ki Kayu Ireng mengganti nama Empu Genijaya Mahaireng. Selanjutnya, pada waktu Empu Mahameru pergi ke Bali menghadap Betara Putrajaya di Besakeh dan Betara Genijaya Lempuyang, beliau pun tidak lupa singgah di Tampuriang menemui Empu Kamareka. Beliau disambut Empu Kamareka dan istrinya sesuai dengan penyambutan para pendeta yang lazim dilaksanakan. Pada kesempatan ini Empu Kamareka diberi petuah agar tetap taat melaksanakan apa yang telah dianugerahkan kepadanya. Ditegaskan bahwa sejak saat itu Empu Kamareka Remawak kesatria Brahmana selama 3 turunan saja, dan setelah itu kembali menjadi Kualangsa atau Sudra. Para persintana Empu Kamareka dimanapun mereka berada agar tetap menjaga kegaduhan yang telah dipaparkan. Sebaliknya, apabila ada yang melanggar kegaduhan tersebut, mereka dikutuk agar menjadi wong tani. Meninggalnya tidak boleh upacaranya dilaksanakan oleh Brahmana atau dibakar karena mereka, sebab mereka tidak dianggap bukan keturunan Empu Kamareka. Sedangkan bagi mereka yang taat melaksanakan kegaduhan di atas disebut wong tani, dan setelah 3 turunan menjadi Arya Pasek Kayuslem. Demikianlah pula mereka yang sudah dianggap ahli menjalankan tata agama diperkenankan mujanggain, tetapi batasannya hanya 3 turunan dan setelah itu surut kembali. Kelak apabila ada keturunan hendak membakar jasad leluhur, apabila belum ada Brahmana di Bali yang lahir dari keturunan Empu Genijaya, keturunan beliau yang disebut Jero Gede diperkenankan menyelesaikan upacaranya. Sekarang anakku diperkenankan melaksanakan atau menyelesaikan atau memuputang jasad orang-orang Bali Ago semua. Sebelum Empu Mahameru kembali ke Jayadipa, beliau tidak lupa menganugerahkan Sang Hyang Aji kepada Empu Kamareka. Sepeninggal Empu Mahameru, Empu Kamareka memberi petuah kepada putra-putranya sesuai dengan petuah yang beliau terima dari Empu Mahameru. Antara lain, oleh karena telah banyaknya keturunan Empu Mahameru, ditekankan agar perstisentanan beliau tetap menjaga gaduhan dan harus aguru sisyo dengan keturunan Betara Genijaya yang disebut dengan Sanak Pitu. Walaupun mereka bersaudara, oleh karena asal penjelaman mereka berbeda, maka ditegaskan keturunan Empu Kamareka harus menghormati dan menyembah keturunan Sanak Pitu. Keturunan Empu Kamareka tidak boleh diperkenankan saling mengambil alih alap atau dengan keturunan Sanak Pitu, tetapi apabila keturunan Sanak Pitu berkenan, mereka boleh mengambil keturunan Empu Kamareka. Keturunan Sanak Pitu tidak boleh diperkenankan menyembah keturunan Empu Kamareka, tetapi keturunan Empu Kamareka harus menyembah keturunan Sang Sanak Pitu, sebab mereka
pernah sisya dengan Betara Geni Jaya. Seandainya keturunan Empu Kamareka meninggal, jasadnya tidak boleh dibakar agar asapnya tidak membumbung lebih atas dari Pura Panarajan atau Pura Ulun Danu, Pura Tegah, serta Gunung Tampuriang. Betara tidak menginginkan kayangan beliau diliputi asap mayat yang amat kotor atau letah. Untuk membatasi hal ini, mereka hanya diperkenankan melaksanakan upacara penguburan. Di samping Empu Geni Jaya Mahireng, Empu Kamareka melahirkan pula 3 orang putra, yaitu Sang Made Celaki, Sang Noman Taruan, dan Sang Ketut Kayu Slemna. Masing-masing berganti nama menjadi Empu Kayuan, Empu Nyoman Tarunyan, dan Empu Badengan. Seperti halnya Empu Geni Jaya Mahireng, ketiga adik beliau ini pun menjadi pujangga di Bali. Dari Gua Songan mereka berpindah dan beryoga semadi mencari tempat. Masing-masing Empu Kayuan berpindah dan beryoga di Panarajan. Empu Nyoman Tarunyan pindah ke Gunung Tuluk Biu di Belong yang selanjutnya disebut Desa Terunyan. Sedangkan Empu Badangan menetap di Gua Song atau Songan, serta kakaknya Empu Geni Jaya Mahireng dan Catur Pujangga ini melahirkan keturunan yang pada akhirnya saling ambil mengambil atau silalap di antara mereka. Dunia terus berputar. Usia Empu Kamareka makin bertambah lanjut dan masanya kembali ke alam sunia makin mendekat. Kini Empu Kamareka sudah warda. Beliau menyadari bahwa tidak lama beliau harus meninggalkan anak cucunya. Oleh karena itu beliau memanggil seluruh anak cucunya untuk menyampaikan bahwa pada Purnamaning ketiga beliau akan meninggalkan mereka kembali kepada Sang Hyang Acintya. Pada kesempatan itu beliau berpesan bahwa apabila beliau telah meninggal nanti, agar anak cucunya membuatkan kayangan atau mengukuhkan atau ngadagang Sang Hyang Tripurusa beserta Sang Hyang Betara lainnya, dan khusus bagi agar dibuatkan sebuah babaturan sebagai pelinggih kayangan tersebut. Harus diplaspas anyapuh serta melaksanakan piodalannya pada hari Tilem Kedasena. Seluruh keturunannya atau warga Pasak Kayu Slem agar melaksanakan upakara di atas dengan hikmah. Mereka yang tidak mau patuh kepada petunjuk beliau akan kena kutukan, yaitu banyak kerja tetapi tidak menemukan pahala. Segala tindak perbuatannya tidak akan menemukan kebahagiaan, serta setiap akan muncul di akhir dengan kegagalan. Selanjutnya, apabila pada kayangan tersebut tumbuh pohon kayu yang hitam warnanya, hal itu suatu pertanda bahwa beliau atau Empu Kamareka telah berbadan segala niskala, telah berada di sisi Sang Hyang Jagat, serta sejak saat itu berilah nama kayangan tersebut Pura Kayu Slem. Seandainya di sisi atau di Gua Song telah tumbuh pohon beringin, hal itu suatu pertanda bahwa Empu Kamareka di alam sunyi telah atirta gumano, dan dari sanalah beliau mendoakan seluruh keturunannya. Para sisya mendengarkan dengan tekun dan meresapkan petuah-petuah beliau ke dalam hati seraya mengaturkan sembah kepada Sang Kawitan. Ketika telah selesai memberikan petuah, Empu Kamareka beryoga dengan tenang moksa menuju alam sunyata. Diceritakan setelah Empu Kamareka moksa, Empu Geni Jaya Mahireng beserta saudara-saudaranya dan cucu-cucunya berkumpul membicarakan petunjuk yang telah disampaikan Sang
wus lepas, yaitu agar berakhirlah upacara pitriyadnya telah dilaksanakan. Selanjutnya Empu Geni Jaya Mahireng beserta anak dan cucunya membangun kayangan sesuai dengan petuah sang wus lepas, yaitu segera melaksanakan upacara pitrayadnya hari Rebo Mahadewa Krishna Paksa Ping Molas Sasih. Mereka mengundang para pandita yang disebut sanak pitu agar datang ke Songan menyaksikan upacara pitrayadnya. Pelinggih-pelinggih kayangan di atas selesailah sudah dibangun, serta upacara anyapuh pemelaspas menteg linggih segera dilaksanakan. Nah, tidak lama kemudian pohon asam hitam pun tumbuh di kahayangan tersebut, sehingga sejak saat itu pura tersebut dinamakan Pura Kayu Selam, yang juga merupakan suatu pertanda Empu mereka telah berbadan skala niskala sesuai dengan petuah yang kawitan. Itulah sedikit tentang asal muasal dari Pura Kayu Selam yang tercipta dari Empu mereka. Oke, dan terima kasih telah menonton video aku dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan sehat selalu.